Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa salat duha di rumah ya selalu. Kemudian membantu orang tua dan murajaah. Baiklah, hari ini tematik kita belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Materi yang pertama adalah memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang dibuat oleh temanmu. Masih ingatkah kalian pelajaran yang lalu? Bagaimana cara membuat kesimpulan yang benar? Ya, yang pertama setelah kita baca teks secara utuh, kita tentukan dulu ide pokoknya, kemudian mencari kata kunci, dan membuat kesimpulan. Nah, bagaimana caranya memberikan penilaian terhadap kesimpulan telah dibuat oleh teman kalian? Ada beberapa cara untuk menilai sebuah kesimpulan yang baik, yaitu kesimpulan yang baik berisikan yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, jadi kesimpulan yang baik itu ada pesan yang terkandung yang ingin disampaikan untuk si pembaca. Kemudian yang kedua, intisari dari tulisan. Nah, yang ketiga, dimulai dari yang khusus ke umum. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya berisikan penjelasan. Ketika si pembaca melihat kesimpulan, maka kita akan mengetahui isinya itu dari khusus ke umum. Jadi secara utuh ya. Nah, yang keempat, menggunakan kosakata baku. Kosakata baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Tentunya kita tambah kesimpulan itu dengan kalimat kita sendiri. Nah, sekarang kita lanjut materi yang kedua ya, yaitu pelestarian tumbuhan. Yang ada buku bisa dibuka halaman 93. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga memiliki kepunahan akibat tingkah laku manusia ataupun bencana alam. Indonesia memiliki beberapa tumbuhan endemik yang kian lama kian langka karena tidak banyak yang merawat dan menjaganya. Beberapa di antaranya tinggal nama saja karena sudah sangat sulit ditemukan. Berikut adalah daftar tumbuhan yang dilindungi kian langka, di antaranya yaitu yang pertama, bunga bangkai Amorphopaeus spp atau disebut juga bunga bangkai. Bunga ini sejenis bunga talas-talasan. Bunga bangkai termasuk bunga endemik yang hanya tumbuh di beberapa daerah tertentu, misalnya di hutan Sumatera dan di Jawa. Seperti namanya, bunga bangkai mengeluarkan bau yang sangat busuk saat bunga mekar sempurna. Bau ini mengundang hewan seperti lalat yang mendekat dan akhirnya membantu penyerbukan. Nah, yang kedua, bunga Rafflesia arnoldi atau disebut bunga Padma. Semua jenis bunga Padma dilindungi oleh pemerintah. Selain di Indonesia, bunga Rafflesia juga ditemukan di hutan-hutan tropis Filipina. Saat ini, spesies Rafflesia semakin sedikit karena hutan tempatnya hidup dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, bunga kantung semar. Banyak sekali ditemukan di Indonesia. Bunga ini dikenal sangat unik karena memiliki kantung pada ujung daun yang berguna untuk menangkap serangga. Tanaman kantung semar dilindungi karena perlahan mulai punah oleh perusakan hutan. Kemudian yang keempat, bunga Edelweiss. Dahulu Edelweiss dikenal sebagai bunga abadi karena setelah dipetik tidak akan layu dan bertahan hingga bertahun-tahun. Populasi tumbuhan Edelweiss semakin lama semakin berkurang karena banyaknya pendaki yang memetik bunga dari tumbuhan tersebut. Nah, setelah mendengar beberapa tanaman langka tadi,
Kalian pasti berkeinginan kan untuk membuat tanaman tersebut tidak punah? Berikut cara untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, yaitu dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang keempat, penghijauan. Yang kelima, pelestarian secara in situ, yaitu habitat asli seperti hutan lindung, dan ex situ, yaitu habitat di luar seperti kebun botani. Yang keenam, mengembangbiakan dengan metode kultur jaringan. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.